Promosi cuci tangan berdasarkan bukti. Percaya atau tidak, ada sejarah panjang promosi kebersihan di dunia dan di Indonesia. Ritual mencuci tangan adalah bagian dari semua agama besar dan orang-orang telah mengikuti selama berabad-abad. Di dalam agama Islam diwajibkan untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu sehari, di mana sebelum melakukan ritual tersebut, mencuci tangan di air yang mengalir merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan. Mendidik orang telah lama dilihat sebagai cara terbaik untuk mempromosikan cuci tangan. Mengajari mereka bagaimana mereka akan jatuh sakit dan bagaimana mencuci tangan dapat mencegah mereka dari sakit, sehingga menciptakan kesadaran akan risiko dan bagaimana menguranginya. Telah dilakukan di seluruh dunia. Hal ini telah membantu, namun masih jutaan orang di seluruh dunia tidak mencuci tangan dengan sabun dalam situasi kritis. Jadi para peneliti telah menyelidiki bagaimana cara terbaik untuk mempromosikan cuci tangan dengan sabun. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai tidak hanya mendidik masyarakat tentang risiko dan apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka juga mencoba cara lain. Mereka menemukan bahwa seseorang mencuci tangan atau tidak sangat bergantung pada pikiran, kepercayaan, perasaan, dan rutinitas sehari-hari seseorang. Dan mencuci tangan itu sangat bergantung pada lingkungan tempat tinggal orang-orang. Mari kita gunakan pengetahuan ini. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama dalam pendidikan kebersihan lagi dan lagi. Penelitian ini telah mematahkan beberapa mitos dan fakta. Jika seseorang memiliki fasilitas cuci tangan dan sabun, orang itu akan selalu mencuci tangannya. Ini salah. Perangkat keras adalah satu prasyarat penting, tetapi kepercayaan, pikiran, dan perasaan dari orang tersebut harus mendukungnya untuk mencuci tangan. Kita ambil sebagai contoh, Mas Elan memiliki baskom dan keran air yang indah di rumahnya. Tapi dia tidak suka sabun yang dibeli istrinya. Mereka telah membicarakannya. Tetapi istrinya bersikeras bahwa ini adalah yang termurah dan istrinya tidak akan membeli yang lain. Jadi, Mas Elan tidak pakai sabun sebelum makan. Karena aroma dari sabun tersebut tidak disukainya. Jika seseorang mengetahui bahwa tidak mencuci tangan akan membuat mereka sakit, maka orang tersebut akan selalu cuci tangan. Ini salah. Mengetahui risiko tidak mencuci tangan dengan sabun adalah sangat umum. Tetap banyak orang dengan konsisten tidak mencuci tangannya. Kita ambil sebagai contoh. Ibu Ati mengetahui bahwa mencuci tangan dengan sabun akan menjaga keluarganya tetap sehat. Tetapi anggota keluarga lainnya tidak mengizinkan dia mencuci tangannya dengan sabun. Karena menurut mereka buang-buang sabun saja. Bu Ati berhenti mencuci tangannya dengan sabun disebabkan oleh tekanan sosial. Ketika seseorang tahu kapan dia harus mencuci tangan, maka dia akan mencuci tangan. Ini salah. Pendidikan mengenai cuci tangan sudah banyak sekali dilaksanakan. Dan kebanyakan orang mengetahui bahwa mereka harus cuci tangan sebelum makan, sebelum memberi makan anak-anak, sesudah kebuang air. Tetapi apakah mereka melakukannya? Sebagai contoh, Mas Arif bekerja di toko kecil di Lampung bersama 3 orang kawannya. Dia membawa makanan untuk dimakan dari rumah. Dia mengetahui bahwa dia harus cuci tangan sebelum makan. Karena dia memegang uang dan banyak kontak dengan pelanggan dalam kesehariannya. Tetapi di hari-hari sibuk, dia tidak punya waktu jam makan siangnya.
terganggu dengan melayani pelanggan, dan tidak mencuci tangannya ketika kembali makan. Ketika orang ingin mencuci tangannya dengan sabun, maka orang tersebut akan melakukannya. Ini salah. Banyak orang ingin mencuci tangan dengan sabun, tetapi kemudian mereka lupa atau malas melakukannya. Kita ambil sebagai contoh. Bayangkan diri Anda sendiri. Apakah Anda selalu mencuci tangan Anda ketika Anda berniat melakukannya? Secara bersamaan, promosi kebersihan sangat menantang dan lebih banyak hal yang dibutuhkan daripada hanya pendidikan dan fasilitas cuci tangan. Kita harus mengandalkan strategi yang jelas untuk menangani pola pikir orang, dan strategi ini akan terlihat sebagai berikut. Untuk mengubah perilaku orang, kita harus mengubah pola pikir mereka, cara berpikir, dan perasaan mereka tentang mencuci tangan, tentang harapan orang lain, tentang diri mereka sendiri, dan kita dapat mencapai perubahan pola pikir ini dengan memberi mereka informasi atau dengan mengubah lingkungannya mereka. Tetapi informasi apa yang harus diberikan? Pikiran mana yang harus diubah? Bagaimana cara mengubah lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarah pada pengembangan pendekatan perubahan perilaku kebersihan. Kami menyajikan beberapa contoh di sini. Rancangan berbasis perilaku, pendekatan rancangan berbasis perilaku, atau kita kenal dengan Behavior Centered Design, mengusulkan proses 5 langkah untuk merancang intervensi perubahan perilaku. Menilai, mendukung, menyusun, merancang, dan mengevaluasi. Menurut pendekatan ini, suatu intervensi akan merubah perilaku dengan cara menciptakan suatu kejutan, mengevaluasi kembali perilaku tersebut, dan mengganggu atau disrupsi lingkungan tempat perilaku tersebut dipraktikkan. Dalam langkah pertama, yaitu menilai, perancang program meninjau dan mengumpulkan bukti yang tersedia untuk praktik dan penentu perilaku yang diminati, menentukan perilaku sasaran yang akan diubah, dan mengusulkan teori perubahan yang mungkin dapat diterapkan dalam intervensi. Langkah mendukung adalah melakukan penelitian formatif untuk lebih memahami praktik dan faktor yang menentukan perilaku sasaran, dan untuk menyusun teori perubahan yang kuat dan yang menjadi dasar dan langkah merancang. Pada langkah ini, tim kreatif mengembangkan konsep untuk intervensi yang selanjutnya dikembangkan dalam proses umpan balik interaktif dari perancang program. Dengan konsep intervensi yang telah disepakati, materi intervensi dikembangkan dalam proses desain interaktif, umpan balik, dan tes awal. Pada langkah penyampaian berikutnya, intervensi diterapkan dan dipantau. Pada langkah evaluasi akhir, disarankan untuk mempertimbangkan hasil, yaitu perubahan perilaku dan proses bagaimana perubahan perilaku dapat dicapai, yaitu mekanisme perubahan psikologis, sosial, dan mekanisme fisik dari kampanye. Sanitasi total berbasis masyarakat, atau kita kenal dengan STBM, adalah pendekatan yang paling banyak diterapkan untuk mempromosikan sanitasi. Ini adalah usaha untuk memberantas buang air besar sembarangan dan meningkatkan kondisi kebersihan, terutama di daerah pedesaan yang rentan, di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pada tahun 1999, konsultan India, Dr. Kamal Kar, Dr. Robert Chambers mengembangkan STBM dengan mempertimbangkan kampanye sanitasi sebelumnya yang bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan. STBM sebagaimana disampaikan oleh komunitas masyarakat adalah pendekatan partisipatif yang berupaya
membentuk gerakan baru, bantuan pembangunan dengan kemitraan pemberdayaan dan kepemilikan warga masyarakat. Chambers, salah satu pencetus STBM, bermaksud untuk mengubah peran organisasi pelaksana dari komandan atau pemimpin menjadi pendukung dan masyarakat lokal. Dari pemohon menjadi pelaku yang berinisiatif yang memobilisasi diri sendiri. Berbeda dengan kebanyakan pendekatan sanitasi sebelumnya. Para pendiri mempromosikan intervensi tanpa subsidi dan dengan keterlibatan partisipatif anggota komunitas atau masyarakat. Prinsip utama CLTS dijelaskan dalam buku pegangan yang disajikan oleh Carr dan Chambers pada tahun 2008. Penghapusan total buang air besar sembarangan di tingkat komunitas untuk mencapai status buang air besar sembarangan atau kita kenal dengan ODF. Menetapkan tujuan bersama untuk menghentikan buang air besar sembarangan yang menjadi komitmen semua individu. Fokus pada keterlibatan komunitas daripada perubahan perilaku individu. Menghindari subsidi dan mendorong anggota masyarakat untuk membangun jamban sendiri dengan menggunakan bahan lokal, tanpa mempromosikan jamban jenis tertentu. Pelaksanaan berbagai kegiatan partisipatif yang dilakukan dalam pertemuan masyarakat yang dirancang untuk membangkitkan emosi yang kuat, seperti rasa malu dan jijik untuk memicu perubahan perilaku kolektif. Implementasi oleh fasilitator lokal bukan pendekatan dari atas ke bawah, serta keterlibatan yang kuat dari pemimpin alami lokal yang muncul selama pertemuan komunitas untuk memimpin proses. Di Indonesia, konsep STBM dikembangkan dengan menambahkan 4 pilar lainnya, sehingga menjadi stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, pendekatan Ranas untuk perubahan perilaku secara sistematis. Secara umum, intervensi Ranas bertujuan untuk mengubah pola pikir penerima manfaat, sehingga keyakinan, sikap, norma yang dirasakan, dan perasaan mereka terhadap perilaku sasaran menjadi positif terhadap perilaku tersebut. Perubahan pola pikir ini kemudian diterjemahkan menjadi perubahan perilaku. Lebih khusus lagi, intervensi mengubah faktor-faktor perilaku tersebut yang diidentifikasi sebagai yang paling berhubungan dalam mengarahkan perilaku sasaran. Apabila suatu faktor perilaku ditemukan tidak relevan, maka tidak menjadi target intervensi. Dengan demikian, intervensi Ranas adalah berlandaskan teori, di mana model Ranas diturunkan dari teori-teori tingkah laku manusia yang sudah mapan. Disesuaikan dengan populasi, di mana intervensi disesuaikan dengan pola pikir populasi target tertentu. Berdasarkan bukti bahwa semua teknik perubahan perilaku atau BCT dari pendekatan Ranas telah divalidasi dalam studi yang bersifat independen. Pelaksanaan berbiaya rendah dan hemat karena hanya BCT yang paling relevan untuk populasi sasaran yang dipilih dan dievaluasi, di mana proyek Ranas selalu mencangkup evaluasi yang cermat. Langkah-langkah inti dari pendekatan Ranas adalah secara sistematis mengidentifikasi motivator dan hambatan yang paling relevan dari perilaku sasaran. Faktor-faktor perilaku berdasarkan bukti dari psikologi kesehatan dan lingkungan. Kemudian teknik perubahan perilaku tertentu atau BCT disesuaikan dengan faktor perilaku yang diidentifikasi dan intervensi, diterapkan dan dievaluasi.